Jenderal Kopassus yang dulu begitu ditakuti ajudannya ternyata seorang perwira marinir. Begitulah cerita yang akan sedikit diulas oleh kisah prajurit. Lalu siapakah Jenderal Kopassus yang dulu begitu ditakuti itu? Dia tidak lain adalah Jenderal Benny Murdani atau yang bernama lengkap Leonardus Benyamin Murdani. Ia ketika Benny atau Jenderal Benny jadi petinggi di ABRI nama lawas dari TNI. Sosoknya begitu ditakuti dan disegani. Dia ketika itu memegang beberapa jabatan yang sangat strategis, terutama di dunia intelijen. Benny Murdani ini bukan prajurit tempur sembarangan. Dia adalah produk dari generasi awal Baret Merah atau Kopassus. Ketika Kopassus masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, Benny adalah generasi awalnya. Dia masih merasakan gemblengan dari Ijon Janbi, komandan Baret Merah pertama yang orang Belanda itu. Ijon Janbi adalah mantan pasukan khusus Belanda yang diminta Kolonel Alex Kawilarang untuk menggembleng dan membentuk calon prajurit komando yang kelak kemudian jadi Kopassus. Jejak tempur Benny Murdani sendiri merentang jauh sejak zaman perang kemerdekaan. Dia sudah ikut angkat senjata melawan ketika masih berusia belia. Benny mulai jadi serdadu setelah bergabung dengan Kesatuan Tentara Pelajar di zaman revolusi kemerdekaan. Benny pula, yang ketika itu masih berpangkat mayor yang memimpin pasukan naga untuk terjun ke rimba Papua dalam rangka operasi Trikora merebut Irian dari tangan Belanda. Di ganasnya rimba Papua, Benny beberapa kali terlibat pertempuran sengit dengan pasukan marinir Belanda. Ia licin bagai belut, sampai-sampai pasukan marinir dibuat jengkel oleh Benny. Sempat terbuang dari RPKAD. Benny lantas masuk Kostrad, lalu direkrut oleh Ali Murtopo, perwira intelijen Kostrad kepercayaan Soeharto untuk terlibat dalam operasi khusus intelijen. Itulah awal Benny berkenalan dengan dunia intelijen. Dunia yang kemudian membesarkan namanya. Ia sejak saat itulah, Benny seperti ditakdirkan sebagai Jenderal Intel. Karena setelah itu karirnya banyak malang melintang di dunia intelijen. Dunia yang penuh kerahasiaan. Benny tidak pernah jadi dandim, tidak pernah pula jadi danrem apalagi pangdam. Karirnya sebagian besar dihabiskan di dunia intelijen yang penuh misteri. Sampai kemudian, Soeharto berkuasa sebagai presiden menggantikan Soekarno. Jalan karir Benny di TNI pun terbuka lebar seiring dengan naiknya Soeharto ke puncak kekuasaan. Di era Soeharto berkuasa, Benny Murdani yang lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1932 di Cepu, Blora, Jawa Tengah ini sempat memegang beberapa posisi penting di dunia intelijen. Benny Murdani pernah menjadi asisten intelijen Menteri Pertahanan dan Keamanan merangkap asisten intelijen Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kopkamtib, Kepala Pusat Intelijen Strategis, Pusintelstrat, dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, Bakin. Bayangkan beberapa jabatan penting dipegang Benny dalam waktu bersamaan. Dengan banyak jabatan penting yang dipegangnya, membuat Benny jadi sosok perwira yang punya pengaruh besar. Kekuasaannya begitu besar, puncak karirnya terjadi pada tahun 1983. Pada tahun itu, Benny ditunjuk Soeharto sebagai Panglima ABRI. Selain memegang jabatan orang nomor 1 di TNI, Benny juga merangkap jabatan sebagai Pangkopkamtib. Jabatan di Pusintelstrat yang kemudian berganti nama menjadi Badan Intelijen Strategis, BAIS, juga dipegangnya. Maka dengan sederet jabatan penting itu, Benny jadi Jenderal Bintang 4 yang begitu ditakuti. Sebagai seorang perwira yang ditempa dalam dunia intelijen, Benny jadi sosok yang misterius. Dikenal sebagai jenderal yang irit senyum, jenderal yang berwajah dingin. Sebagai petinggi militer, Benny pastinya punya ajudan. Tapi yang menarik, perwira yang pernah jadi ajudan Benny itu bukan berasal dari Baret Merah. Namun Benny merekrut ajudan dari Korps Marinir. Perwira marinir yang dipercaya Benny jadi ajudannya adalah Nono Sampono. Kelak dia jadi Letjen Marinir. Pernah jadi Komandan Korps Marinir. Nono Sampono lahir Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada tanggal 1 Maret tahun 1953. Selesai menjalankan tugas sebagai ajudan Benny Murdani, karir Nono merangkak naik. Nono pernah jadi Komandan Denjaka periode tahun 1988 sampai dengan 1993.
Nono juga sempat mengenyam pendidikan pasukan khusus anti-teror di Detasemen 81 Penanggulangan Teror, Kopassus, TNI Angkatan Darat. Selain itu Nono juga pernah mendapat pendidikan pasukan khusus di Hawaii, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Lantas setelah itu diangkat menjadi Komandan Yonif 4, Marinir yang dipegangnya dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1995. Lalu didapuk menjadi Wakil dan Paspampres pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2001, Nono Sampono naik kelas jadi Komandan Paspampres. Dia jadi Komandan Paspampres sampai tahun 2003. Selesai bertugas di Paspampres sebagai Komandan, Nono dimutasi menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut. Nono menjadi Gubernur Akademi Angkatan Laut dari tahun 2003 sampai dengan 2006. Kemudian setelah itu, pada tahun 2906, Nono diangkat menjadi Inspektur Jenderal Mabes TNI AL. Pada tahun yang sama, Nono dapat kehormatan, diangkat menjadi Komandan Korps Marinir. Nono Sampono menjadi orang nomor 1 di Marinir atau Dangkormar hingga tahun 2007. Usai itu, Nono ditugaskan memegang jabatan Danjen Akademi TNI yang dijabatnya sampai tahun 2011. Pada tahun 2011, Nono digeser menjadi Kabasarnas. Itulah jabatan terakhirnya sebelum Nono Sampono pensiun dari dinas militer. Usai pensiun, Nono masuk dunia politik. Ia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan terpilih. Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2012, Nono bersama Alex Nurdin dan didukung oleh beberapa partai termasuk di dalamnya Partai Golkar, maju ke pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 sebagai bakal calon wakil Gubernur Jakarta. Tapi duet Alex Nurdin dan Nono gagal keluar sebagai pemenang Pilgub DKI Jakarta.